Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Para alim ulama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kiat atau dua kerja untuk menghadirkan nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun tidak akan bisa kita selesaikan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk lagi dan lagi banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan bagiku untuk melaksanakan satu ketaatan, wala haula, dan tidak ada kekuatan bagiku untuk berpaling daripada suatu kemaksiatan illa billah, kecuali dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu kita sebagai hamba sangat butuh kepada pertolongan Allah, maka diwajibkan pada kita untuk mendoa 17 kali minimal sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hadirin, Allah menjanjikan juga Rasulullah SAW kepada siapa nusratullah akan diberi. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian membantu agama Allah, pasti Allah akan membantu kalian. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW untuk mendapatkan nusratullah, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seorang hamba selama hamba berusaha untuk membantu saudaranya tersebut. Jadi ada dua kiat, dua kerja untuk bisa menarik nusratullah. Pertama, kita membantu agama Allah. Yang kedua, kita membantu saudara kita. Bersedia insyaallah untuk mengerjakan keduanya. Waktu istimewa di Pakistan, seorang pemain kriket terkenal di negara-negara Commonwealth di Pakistan itu terkenal permainan yang mereka cintai, pemain kriket seperti kasih tempat kita ini. Dan seorang pemain yang terkenal namanya Imran, hasil daripada dia pertandingan kaya raya. Suatu saat datang waktu istimewa menghadap Maulana Sa'ad damat barakatuh. Setelah bicara-bicara oleh beliau ditasyir untuk keluar 3 hari, 40 hari sebagainya. Maka kata Imran, saya sibuk nggak bisa keluar, tapi saya juga sudah membantu agama Allah. Saya sudah buat madrasah, membantu yatim piatu, bangun masjid dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan yang beliau kerjakan selama ini hasil daripada uang yang dia miliki, dia sumbangkan untuk umat Islam. Maka kata Maulana Sa'ad, wahai Imran, kamu sekarang sudah berbuat untuk membantu umat Islam, tapi kalau kamu belum membantu agama Islam. Beda apa antara Islam dengan umat Islam? Saya buatkan yatim piatu untuk umat Islam. Orang Islam kalau nggak punya masjid, dia bisa sembahyang di tanah lapang. Atau seperti di Sudan, saya lihat masih banyak masjid-masjid di pedesaan dan pedesaan. Dia taruh batu 4 tanda ini masjid, kemudian mereka sholat. Kenapa kita buatkan masjid? Di masjid ada kipas angin dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membantu Islam atau untuk membantu umat Islam? Untuk membantu umat Islam agar sembahyangnya enak, ada kipas angin, nggak kehujanan. Sebenarnya tanpa masjid kita bisa sholat, tanpa masjid bangunan yang begitu mewah bisa. Begitu pula belajar. Rasulullah SAW nggak punya madrasah, di masjid saja, sering di bawah-bawah pohon belajar. Tapi dibuatkan pondok-pondok pesantren, kenapa? Untuk membantu apa? Untuk membantu umat Islam, para santri supaya belajarnya enak dan sebagainya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Mas Sa'ad, wahai Imran, kamu telah membantu umat Islam hanya. Tapi apa kerja yang kamu kerjakan selama ini untuk membantu Islam? Heran ya, baru pertama ini saya ketemu ulama yang berbicara kepada saya seperti ini. Sekarang orang banyak merasa dia sudah berbuat untuk Islam, padahal belum. Baru membantu umat Islam.
Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menafikan itu dapat pahala juga. Membangun masjid dapat pahala, membangun madrasah dapat pahala, memberikan yatim piatu dapat pahala dan sebagainya. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, janji Allah. Pertama bantu Allah dulu, bantu agama Allah, baru Allah akan bantu kita. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membantu agama Allah? Yaitu dengan dakwah. Kita pergi 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Kumpul kita dari seluruh provinsi bermusyawarah. Kita tidak bermusyawarah untuk membangun masjid, tidak. Dalam musyawarah kita ini kita tidak bermusyawarah untuk membangun madrasah atau kumpul kabit untuk membantu yatim piatu yang di sana, atau kita siap sekarang angkat senjata untuk membantu teman kita berperang di sana. Itu nanti musyawarah lain. Tapi yang kita pikirkan bagaimana membantu agama Allah, bagaimana agama wujud kita sebarkan sebagai kita berangkat. Bisa dipaham tuan-tuan? Kadang-kadang untuk memahami ini juga, jangankan kita, antara sahabat sendiri sedikit cukup perbedaan, cukup. Yang paham cuma satu di kalangan sahabat. Apalagi kita ini. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Senin pagi dan hari Ahad sore, dengan kepala terikat, sakit kepala, Nabi memberikan bayan hidayah kepada rombongan Usama bin Zaid untuk diberangkatkan menghadang tentara Romawi yang akan menyerang kota Madinah. Maka rombongan dibentuk dan Nabi putuskan amirnya Usama bin Zaid berangkat petang ini juga. Maka mereka berangkat. Pertama kumpul dulu di daerah di Ajruf namanya, suatu tempat di luar kota Madinah, berkemah di sana. Nanti pagi baru berangkat terus. Ternyata pagi hari Nabi SAW meninggal dunia atas permintaan Ummu Aiman, ibunya Usama, supaya ditarik dulu tentara untuk ikut pemakaman Rasulullah SAW. 3 hari selesai pemakaman dan khalifah pun telah dibentuk, Umar bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terdengar berita bahwasanya Romawi akan menyerang. Musailamah al-Kadzdzab pun telah mengaku Nabi dan dia akan menyerang kota Madinah dengan 40.000 tentara yang begitu handal. Ada orang munafik juga. Macam-macam tantangan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah jadi khalifah ambil panji bendera, wahai Usama, di bendera yang kamu serahkan kepada saya sekarang kau pergi bersama rombongan. Kamu wahai Khalid bin Walid, Wahsy dan sebagainya berangkat untuk menyerang itu Musailamah al-Kadzdzab yang akan menyerang kita, dahului kita nyerang mereka. Kamu Umar bawa ini rombongan untuk keliling sekitar Madinah. Tinggal Abu Bakar sendiri satu. Maka para sahabat berpikir, kok aneh betulnya Amir Mukminin. Usama diberangkatkan, Khalid bin Walid berangkat, Umar pun berangkat, Madinah kosong. Nanti datang musuh nyerang, dibunuh semua istri-istri Rasulullah SAW, dibunuh bayi-bayi kita juga. Malam hari serigala akan datang ke kota Madinah untuk memakan bangkai-bangkai semua tersebut. Maka mereka semua enggak paham perintah Amir Mukminin ini. Kata bagaimana kita akan kirim? Kita harus pertahankan kota Madinah ini. Nah, hari Subhanahu wa taala. Abu Bakar katakan tidak. Saya tidak akan merubah keputusan Rasulullah SAW. Usama harus berangkat. Amir pun tidak diganti. Hadirin, sini perbedaannya di sini, Bang. Para sahabat Nabi yakin dengan hidupnya umat Islam dijaga nih. Istri Rasulullah dijaga, bayi dijaga, umat Islam dijaga. Islam nanti mudah dikembangkan. Islam akan terpelihara. Tapi Abu Bakar enggak. Abu Bakar paham kalau Islam yang dipelihara, umat Islam pasti terjaga. Jadi yang dipikirkan oleh Abu Bakar adalah menyelamatkan Islam. Sahabat semua memikirkan apa? Umat Islam. Tapi kebenaran hadirin Subhanahu wa taala, bahkan Umar yang ternyata terkenal betul-betul pemberani, Khalid, dia usulkan itu, marah Abu Bakar. Kok seperti Umar yang pemberani saja jadi pengecut, sekarang bagaimana yang pengecut yang lain? Semakin pengecut lagi. Maka beliau gebuk, pukul dengan keras. Jabharul fil jahilah, bukhar fil Islam. Umar, percuma kamu preman zaman Islam, zaman jahiliyah, pengecut zaman Islam. Percuma jadi karkun. Sebelum jadi karkun, pemberani sudah jadi karkun. Hikmah. Pengecut. Apa itu? Marah Abu Bakar. Karena orang yang diidolakan pemberani sekarang jadi pengecut, bagaimana pengecut yang lain makin pengecut lagi.
Abu Bakar nggak mau Umar jadi orang pengecut, digampar. Tapi itu gamparannya ikhlas, Pak. Sehingga Umar lihat cahaya. Dia bilang, benar Abu Bakar, saya dukung. Pergi dia. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ketika Islam dijaga, akhirnya ceritanya panjang. Tapi yang jelas, hadirin, dengan Usama diberangkatkan, Romawi pun akhirnya lari. Nggak berani berkelahi. Begitu pula Musailamah al-Kadzdzab terbunuh dengan lembingnya Wahsy. Dan Wahsy syukur dia. Dia bangga dengan pedang, dengan lembing yang saya miliki ini. Saya telah membunuh orang yang paling dicinta oleh Nabi, yaitu Hamzah. Tapi saya bayar, saya membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Begitu Pak. Yang namanya, kalau dulu saya main judi sana, minum sana, kelahi sana. Sekarang setelah jadi kartun, saya dakwahin tempat itu semua. Bersedia Pak? Tadinya berani judi sana, kelahi sana. Setelah dakwah, hikmah jangan Pak. Percuma jadi kartun kayak gitu. Terbunuh Wahsy, Musailamah al-Kadzdzab, dan berkat Umar keliling sekitar kota Madinah, maka mereka berpikir, kalau yang berangkat sekian banyak bersama Khalid, bersama Usama, bersama Khalid sekian banyak, bersama tentu yang di Madinah lebih banyak lagi, sehingga mereka nggak berani untuk menyerang kota Madinah. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, ini Bang, gerak kita ini gerak untuk membantu agama Allah. Jadi ini bedanya sedikit kita dengan gerakan-gerakan lain. Gerakan organisasi dunia yang lain hadir, kita tidak menafikan mereka, tidak. Utamanya mereka mengusahakan bagaimana membantu umat Islam. Sedangkan kita untuk membantu, dan kita harus yakin ketika Islam saya bantu, pasti umat Islam akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin subhanahu wa taala, maka kita datang dari seluruh provinsi yang kita musyawarahkan ini. Bagaimana membantu agama, bagaimana rombongan dikirimkan sebanyak-banyaknya. Saya kumpul, dengarkan arahan-arahan, saya akan uzarikan hasil kerja saya dengarkan lagi arahan, supaya bisa bergerak lagi. Dari tempat ini kita bergerak, kita pikirkan bentuk rombongan-rombongan sebanyak-banyaknya, bantu Islam tersebut. Nanti umat Islam pasti akan dibantu oleh Allah. Yang kedua kita berpikir, musyawarahkan, bagaimana membantu saudara saya. Ya silakan kita ingin membantu, mau makan dan sebagainya, tapi kita bantu bagaimana orang ini bisa dekat dengan Allah juga. Maka banyak Syekh Abdul Wahab lagi dan lagi kemarin bayan di Tonggi, di tempat-tempat kita juga. Orang yang cinta kepada Allah, tapi dia tidak membantu saudara untuk cinta kepada Allah, Allah tidak akan cinta kepada dia. Orang yang cinta kepada Allah, tapi dia tidak membantu saudaranya untuk cinta kepada Allah, atau dia tidak mencintakan saudaranya, tidak mencintakan Allah kepada saudaranya tersebut, maka dia tidak akan cinta, Allah tidak akan cinta kepada dia. Dia berzikir banyak, subhanallah, astagfirullah, banyak, cinta dia kepada Allah, tapi dia tidak buat kerja bagaimana membantu saudara agar dia juga cinta kepada Allah, maka Allah tidak akan cinta kepada dia. Untuk itu kita bantu saudara saya ini dari Makassar. Sekarang alhamdulillah perkembangan dakwah maju. Kalau sekiranya kawan-kawan di Makassar atau Sulawesi Selatan hanya ingin kita bertahan tempat kita saja, jangan pikirlah, nggak usah kita ngomong lain, kita konsentrasi daerah kita saja, Allah tidak akan bantu dia. Justru Allah akan bantu suatu provinsi kalau provinsinya membantu saudara-saudaranya. Manado, alhamdulillah cukup bagus sekarang. Begitu tempat-tempat yang lain. Lantas kita konsentrasi tempat kita saja. Tidak. Justru setelah Allah akan datang ke suatu pribadi saya akan dibantu oleh Allah ketika saya membantu agama Allah. Saya keluar berangkat. Dan yang kedua, Allah itu akan bantu saya kalau saya membantu saudara saya. Begitu pula musola saya ini, makomi bagaimana hidup di musola saya. Musola saya harus memikirkan bagaimana musola lain sekitar musola saya, kampung saya. Kalau saya di musola ini, orang musola saya membantu dengan jauhlah 2, dengan jauh keluar 3 hari ke tempat tersebut, maka ketika kita berusaha untuk memakmurkan musola kita, Allah bantu. Begitu pula provinsi dan sebagainya. Negara kita Indonesia akan maju kalau kita memikirkan negara lain, bagaimana negara tetangga kita, Malaysia, Filipina dan sebagainya. Begitu pula negara jauh kita pikirkan, maka pertolongan Allah akan datang kepada seorang hamba, kalau hamba membantu saudara yang dekat pada Allah, Allah akan bantu satu provinsi sama provinsi untuk berusaha untuk membantu saudara yang tersebut. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, ini yang kita musyawarahkan dua ini. Bagaimana saya berusaha untuk membantu agama Allah, dan juga saya bukan sendiri, saya bantu saudara-saudara untuk juga dekat pada Allah. Insyaallah kita niatkan. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu. Dan asas daripada kerja kita ini, ajib.
Allah berjanji Pak dalam Al-Quran, wa ma kana Allah yu'adzibuhum wa anta fihim wa ma kana mu'adzibuhum wa hum mustaghfirun. Wahai Muhammad, Allah tidak akan menyiksa mereka, orang-orang Mekah ini, atau di suatu masyarakat, suatu negara selama engkau masih ada di sana. Ataupun Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka istighfar. Jadi Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang bisa mengantisipasi datangnya bencana, bala, azab dan sebagainya. Kalau di sana ada seorang Rasul, Nabi kita Muhammad SAW pribadi, atau Rasulnya tidak ada tapi itu umat mau istighfar. Jadi memang hadirin dalam setiap zaman Allah berikan memang ada orang-orang tertentu yang punya kekuatan ta'alluq sama Allah pribadi-pribadi, seperti para aulia. Mereka yang sangat akrab dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kekuatan doa beliau atau adanya beliau satu kampung, dengan doa beliau sendiri Allah turunkan bisa hujan. Musuh mau jalan dengan doa beliau di kamar sendiri bisa. Tapi itu sedikit yang punya kekuatan kayak begitu. Namun untuk secara umum untuk umat, Allah Subhanahu berikan nanti kekuatan kerja, yaitu istighfar. Nah, Allah Subhanahu wa taala istighfarnya nih umat. Di Quran Allah jelaskan, istighfar yang utama, taubat yang utama, kita taubat sudah tidak berdakwah lagi. Tidak meninggalkan kerja dakwah. Kita meninggalkan kerja dakwah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang datang kepada Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih. Dia katakan, "Syekh, antum ini wali, kamu wali." Dengan gerak bola goteh apa sebagainya sehingga tersebar. Dia katakan, "Bukan, saya tidak wali. Yang wali itu kerja saya ini. Saya bukan wali, tapi yang wali siapa? Kerja saya." Jadi Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Ilyas menjelaskan beliau bukan wali dan tidak ingin diwalikan oleh umat. Tapi beliau ingin arahkan umat kepada kerja, kita tidak menafikan adanya para aulia, tapi sedikit yang mampu untuk mencapai level ke sana tersebut. Orang-orang yang ahli fikih, ulama, rajin tahajud sebagainya baru mencapai level ke sana. Dan itu pilihan Allah. Tetapi secara keseluruhan bagaimana umat hadir bisa istilahnya menjadi dekat dengan Allah, dapat bantuan Allah, maka Allah berikan kerja yang menyebabkan ini umat diwalikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekuatan setiap pergerakan, dalam tarekat-tarekat itu ada mursyid-mursyid yang betul-betul punya kelebihan-kelebihan tersendiri, doa beliau sebagainya. Hadirin Subhanahu wa taala, dalam kerja kita ini tidak. Dalam kerja kita ini utama kerjanya ini. Satu rombongan, ada ulama, hafiz Quran, dalamnya ada mantan perampok, peminum, mabuk, jago ngerokok dan sebagainya. Dalam rombongan keluar pakai sorban semua, gamis. Sampai di Madura dipeluk orang, dicium orang semua. Semua sama Kiai Uzairon, Kiai Mukhlisun dapat ayam panggang, yang lain-lain juga yang mantan preman yang perokok tadi dapat juga. Kenapa mereka dimuliakan? Karena kerja. Dalam kerja ini mereka dimuliakan nanti. Bukan karena pribadi mereka, tidak pribadi, naudzubillah. Tapi kan dalam kerja. Sebaliknya datang Maulana Zubair, ulama kita, Maulana Sa'ad, Syekh Abdul Wahab datang ke Indonesia untuk beli batu bara atau untuk beli cengkeh di Indonesia. Kira-kira yang istiqbal beliau itu berapa orang? Maulana Sa'ad telepon di sini, siapa pedagang batu bara? Habib Khairul mau. Habib Khairul, saya mau beli batu bara sekian ton untuk dikirim ke India. Nanti akan saya ekspor lagi ke Amerika. Datang Maulana Sa'ad, bawa duit banyak. Kira-kira yang istiqbal beliau berapa? Yang ngajak makan ke rumah beliau berapa? Maka memang dalam gerak kita ini bukan pribadi yang dihebatkan oleh Allah saja, adalah kerja. Maka nanti kalau kita letakkan diri kita dalam kerja ini, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada kerja nggak ada kemuliaan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita ini Pak terpelihara dalam kerja ini senantiasa? Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih. Saya dengar Karguzari dulu waktu kami di Nizamuddin. Ini sebelum cerita Syekh Ilyas tadi. Miaji Mehrab namanya. Itu orang tua kita meninggal beberapa tahun yang lalu, pernah ke Indonesia. Biasa kalau kita pertemuan-pertemuan dunia ini, Miaji Mehrabnya yang memberikan bayan-bayan tentang usul-usul dakwah. Ya kalau di Indonesia ini Ustaz Salim lah.
meja mihrabnya kita nah. Gitu. Suatu saat beliau cerita, saya itu dakwah ke daerah Mewat, nggak ada yang mau ditaskil untuk keluar nih. Meja mihrab orang Mewat ini suka kepada aulia, minta doa dan sebagainya. Nah dengan modal itu akhirnya Meja mihrab bilang, kamu tahu nggak? Itu di Nizamuddin, itu ada seorang waliullah namanya Muhammad Maulana Ilyas. Beliau doanya mustajab. Kamu kalau minta air sama beliau, minta doa, Allah kabulkan. Kan boleh kita tuh minta air, tiup-tiup itu kan nggak salah. Minum obat juga nggak salah, minum air juga nggak salah. Kalau kita kata minum air syirik, ya minum obat juga syirik juga, Pak. Maka taskilan satu kampung datang ke Nizamuddin. Saya lihat banyak taskilan meja mihrab, senang beliau. Wah. Meja mihrab ya sebagaimana karkun biasa kalau datang ke masjid kan buang air dulu, wudu dan sebagainya, sholat. Tapi ini orang nggak mau langsung masuk masjid dia. Saya lihat senang, wah, alhamdulillah senang. Langsung ditanya, mau keluar berapa lama keluar, tanya. Mereka sedikit-sedikit ketawa. Loh, bingung saya lihat, kenapa kok ditanya berapa keluar nggak apa? Akhirnya mereka bilang kami datang kemari ditaskil oleh Meja mihrab, dikenalkan di sini ini ada waliullah namanya Maulana Ilyas. Maka kami datang untuk minta doa beliau. Langsung saya lihat marah teriak, mihrab, dipanggil teriak. Datang marah beliau. Mihrab, hari ini kamu telah rusakkan dakwah kita ini. Kamu telah arahkan makhluk kepada makhluk. Kamu telah merusak dakwahnya. Arahkan manusia kepada kerja bukan kepada pribadi. Pak, mari Pak, kita ke Banjarmasin, di sana ada Ustaz Lutfi. Itu pengrusak dakwah tuh. Mari kita ke Temoro, di sana ada kayak Uzairon, itu pengrusak dakwah. Mari kita ke Magelang aja, di sana ada kayak Mukhlisun. Itu pada pengrusak dakwah namanya, maaf Pak. Kita tidak bertaskil manusia kepada pribadi, tapi kepada kerja. Apalagi naudzubillah sampai karpun jadi juru kamu. Goblok lagi. Udah pilih itu aja, naudzubillah. Mengarahkan kepada kiai saja tidak boleh kita ini dalam kerja ini hati kepada Syekh Ilyas tidak. Apalagi kepada kebelingar betul namanya itu karpun. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini waktu cuma setengah jam nih, Pak. Syekh Ilyas katakan, asas kerja kita ini 3. Boleh dicatat dalam otak. Pertama ikhlas, keikhlasan. Yang kedua istimaiyat, yang ketiga musyawarah. Maka kalau 3 ini ada dalam diri kita, Allah pelihara kita. Pertama saya kerja ikhlas, semata-mata karena Allah. Dan yang orang ikhlas ini enak, Pak. Dipuji dia nggak bangga, dihina juga nggak merasa kecil hati. Dia kerja semata-mata karena Allah. Tapi keikhlasannya kadang-kadang terganggu juga, Pak. Waktu awal-awal dakwah kita menghidupkan markas, 10 orang cuma datang hari Kamis itu malam Jumat betul-betul ingin datang ke markas ini ikhlas karena Allah, ingin menghadirkan orang sebanyak-banyaknya. Tahu-taunya karpun berkembang jadi 1000 sekarang. Wah, keikhlasan mulai terganggu nih. Ada yang datang ke markasnya ingin cari calon mertua. Ada yang ke markasnya ingin jual kopiah, ingin jual gamis, jual buku. Jadi di pertengahan jalan keikhlasannya ada terganggu, Pak. Maaf nih, yang jual-jual dulu jangan gebuk saya. Silakan jualan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga keikhlasan dalam kerjanya. Dan orang ikhlas ini terjaga, Pak. Dianya terjaga, kerja pun akan terjaga. Karena Nabi sabdakan maka lillah dan wa tasala. Sesuatu yang diniatkan karena Allah itu akan berlanjut dan bersambung terus, enggak pernah putus. Wa ma kana li ghairihi in qata wa fasala. Tapi sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah, nanti akan terputus dan lepas begitu saja. Yang kedua, istimaiyat. Jadi karena kita ini, Pak, kekuatan bukan pada pribadi, maka kita ini akan kuat kalau sekiranya bersama istimaiyat. Kemarin juga orang tua kita jelaskan di Bangladesh tentang hal ini. Lidi itu terbuat dari kelapa, daun kelapa. Bukan dari emas, bukan dari perak, tapi lidi. Tapi karena dia bersatu,
Sehingga bisa membersihkan. Tapi kalau lidinya dari emas, dari berlian mungkin, macam-macam. Tapi sendiri-sendiri, bisa nggak? Nggak bisa. Masing-masing saya kasih, silakan Pak, ini lidi masing-masing satu, terbuat dari emas, bersihkan masjid kita. 1 minggu nggak bersih ini masjid. Tapi walaupun dari, ya kelapa, diikat dan saya ikatan, maka 1 jam insya Allah beres bersih. Sama pada dalam istilah ilmu fikih, falsafah fikih. Air itu ada 3 macam. Ini ulama-ulama di pondok lebih paham. Ada air mutlak namanya. Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Thahir wa mutahhir. Bersih, Pak. Suci, bisa diminum dan mensucikan, bisa digunakan untuk berwudu dan mandi. Ada yang kedua musta'mal. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, air yang jumlahnya kurang daripada 216 liter, kurang dari 2 kula. Kalau kita berwudu, percikan ke sana namanya musta'mal. Suci, tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Hah? Diminum boleh, masak nasi boleh, tapi nggak bisa digunakan untuk berwudu. Yang ketiga mutanajis, airnya kena kencing namanya. Maka sudah nggak bisa diminum lagi, juga tidak bisa berwudu. Hadis Subhanahu wa Ta'ala, inilah kekuatannya istimewa. 1 gelas air mutlak, 1 gelas suci membersihkan. Tapi kalau sedikit saja kena kencing tadi, langsung berubah dia. Kena percikan wudu mustama, kalau kena kencing dia hadir. Tapi airnya yang mustama, satu ember kita kena air, sudah kena percikan wudu semua, mustama semua. Kalau dikumpulkan lagi dalam satu kulah yang besar, bak sana masukin. Nah, karena lebih daripada 2 kula dikumpulin lagi, ya mungkin satu ember dia pernah bekas ada air mutlak tadi, atau mustamanya dikumpulin, jadi apa lagi tuh? Oh, jadi mutlak lagi. Bahkan hadirin subhanahu wa ta'ala, 1 air mutlak tadi, karena cuma 1 gelas, hanya digunakan untuk ya kencing saja. Untuk buang air besar nggak bisa. Musta'mal dikumpulin, bisa digunakan untuk apa tuh? Untuk membersihkan sekian banyak kotoran. Bahkan hebatnya lagi, ada air mutanajis, 1 ember dikencingin anaknya. Waduh, gimana mau dibuang? Air nggak ada lagi yang lain. Diminum nggak bisa. Airnya tenang-tenang malam hari dia masukin di bak itu juga, di tempat air yang tadi musta'mal, dimasukin tanpa orang tahu. Setelah dia masukin, dia ambil lagi 1 ember di air itu juga, dan dia tidak mengurangi air orang lain, maka airnya berubah jadi air apa? Mutlak lagi. Bahkan karena dia gabung bisa membersihkan kotoran sekian banyak orang, bisa nyebur anak-anak mau mandi, santri mau mandi, semuanya nyebur, nggak jadi masalah. Orang air mutlak, Pak. Maksudnya dia ulama besar, hafal Quran, hafiz Quran, tahu pasti, tapi sendirian gerak. Untuk menyadarkan 1 orang bencong aja berat, Pak. Iya. Peminum mabuk, malah dia nggak ngeluh. Gimana kita tangga sini peminum mabuk? Saya mau tahajud nggak kuat. Tapi kita yang musta'mal nih, Pak. Kita kan orang musta'mal, Pak. Ya. Kadang-kadang pakai siwak Rasulullah, kadang-kadang siwak Fir'aun. Ya musta'mal. Kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang baca Quran. Ya itu. Tapi yang musta'mal yang mau kumpul, wah hebat, Pak. Dulu zaman Syekh Yusuf, ulama-ulama ngecek beliau, Maulana kenapa kamu nih bawa orang-orang kayak gini-gini dakwah nih? Kata Syekh Yusuf, sini kau. Itu tuh rombongan orang-orang bencong. Dakwahin dia. Coba kau dakwahin. Maka ulama dia mendekati, Assalamualaikum. Orang bencong dia ketawa dia. Dipermainin itu ulama. Pucat muka dia datang kepada Syekh Yusuf. Sekarang nih air musta'mal, rombongan kau dakwahin tuh orang bencong-bencong. Orang lewat, targib datang semua ke masjid. Baru ulama tadi paham. Kalau air musta'mal kumpul. Bahkan di antara kita ada yang mutanajis, maaf. Ya maaf, mungkin sudah pernah bunuh orang dan sebagainya. Tapi kena gabung, bisa membersihkan teman-teman yang lain, Pak. Ustaz, minta jauhlah ke sana. Mana itu teman-teman saya main judi sana. Udah,
rombongan kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, peluk semua, masuk masjid semua. Akhir mutan najis saja pakai ngegabung, jadi apa? Bisa berbeda. Ini pentingnya istimaiyat, Pak. Sama daun nih, Pak. Daun nih kalau ada hubungan dengan ranting ada hubungan dengan cabang ada hubungan dengan batang ada hubungan dengan akar dengan tanah tadi, maka itu matahari yang menyinari itu daun, dia tidak lagi. Hujan turun tambah bersih, angin bertiup tidak jatuh dia, karena ada hubungan istimewa. Tapi kalau daun itu lepas, maka kena sinar matahari layu, kena air hujan dia akan busuk, kena angin dia akan terbang. Nah, kalau pribadi saya ini ada hubungan dengan mahala saya ada hubungan dengan halaka, ada musyawarah halaka mingguan, halaka bulanan. Nanti halaka saya hubungkan dengan di provinsi saya, provinsi hubungkan lagi dengan Jakarta dengan Nizamuddin. 2 tahun sekali kita hadir di sana. Bahkan bagi yang mampu untuk pergi haji 2 tahun sekali, kumpul dengan masyarakat kita. Maka angin kencang bagaimanapun tidak akan menghancurkan kita. Di sini dengan matahari yang begitu kuat, nggak akan mati. Maka semakin kuat. Tapi kalau sudah lepas jadi jurukam, kacau sendiri. Yang terakhir, Pak, musyawarah. Jadi ikhlas. Yang kedua apa? Istimaiyah. Maka penting kita musyawarah untuk istimaiyah. Jauh-jauh kau dari Aceh datang dari Ian, datang berapa biaya? Itu semua dihargai oleh Allah, Pak. Yang datang dari Ian naik kapal 10 kali lipat dari yang dari Jawa. Lain dari Kalimantan naik kapal, lain lagi pahalanya ada. Allah menghargai. Ini semua untuk istimaiyah. Dan yang terakhir adalah musyawarah. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, kekuatan di umat dalam kita istimaiyah, oke, tapi musyawarah. Ada juga orang yang istimaiyah, hadir di Temboro, hadir di Jakarta, tapi nggak mau musyawarah, gerak sendiri. Bukan. Justru musyawarah akan membuat dia kuat. Tadi saya tanya Pak Firdaus, bagaimana apa yang saya sampaikan? Beliau katakan keberhasilan dalam musyawarah itu bukan diterimanya usul kita, tidak. Keberhasilan musyawarah saat saya mau mentaati apa yang diputuskan dalam musyawarah. Ini Mas. Kita kadang-kadang berhasil kan kalau dalam gerakan-gerakan lain, khususnya dalam partai dan sebagainya, itu partai merasa berhasil kalau usulnya diterima. Kita enggak. Keberhasilan dalam musyawarah bukan diterimanya usul kita, tapi kita mau menerima keputusan musyawarah. Ini banyak sangat hebat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bermusyawarah juga, khususnya kita para di markas-markas dakwah ini. Saya ingat kemarin kami muzakarah di lereng gunung Jabal Sur di Mekah ini. Dengan orang tua kita, Maulana Ahmad lah, beliau katakan untuk menjaga markas. Karena kita setiap hari kan bermusyawarah di markas ada musyawarah mingguan, harian dan sebagainya. Maka untuk menjaga keutuhan markas, khususnya dan menjaga kita juga, menjaga kerja juga, beliau katakan hilangkan 3 perkara. Setelah kita bermusyawarah, jangan sampai ada yang 3. Di setiap markas, jangan ada yang 3. Kalau 3 ini ada, kacau dah. Yang pertama beliau katakan keluarkan ghairullah daripada hati kita. Keluarkan ghairullah, selain Allah keluarkan dari hati kita. Silakan gubernur datang masuk masjid, silakan, kita senang. Gubernur masuk masjid senang. Tapi kalau gubernur masuk hati, wah itu kacau. Presiden masuk masjid senang kita peluk. Tapi kalau pelukannya masuk hati, wah ini kacau. Jadi siapapun yang datang silakan. Jibril kalau datang silakan. Tapi jangan sampai Jibril masuk dalam hati kita. Ya, maaf. Jin Iblis datang, preman datang, silakan. Ada api. Preman dari Mekah pakai racun sudah, pedangnya, Umair namanya, mau bunuh Nabi. Umar dipegang dari kata Rasulullah, Umar lepaskan, dekatkan dia dengan saya. Tapi hatinya kuat Pak, hubungan ke sana. Akhirnya preman masuk Islam. Jadi jangan perasaan takut kepada siapapun juga ada di hati kita. Keluarkan gairah pada hati. Insya Allah. Yang kedua, tinggal 5 menit Pak, insya Allah. Yang kedua nih, hilangkan. Ini kalau saya ngomong bahasa ini biasa ditegur oleh Habib Husin. Personal interest, al-gharad asy-syakhsi, kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi. Jangan ada kepentingan pribadi dalam dakwah. Kepentingan istimewa kita letakkan. Kadang-kadang kita musyawarah di markas. Gimana nih markas itu sudah kecil kita mau pindah? Tidak. Jangan pindah markas. Ini berkah nih sejak dahulu. Masalahnya bukan masalah berkah. Toko dia di samping markas. Kalau pindah, bangkrut dagangan dia. Nah ini berarti ada kepentingan pribadi. Atau sebaliknya, dia sudah bikin toko di markas yang baru di tanah. Nah kalau pindah markas saya, toko saya maju. Dia paksa, enggak kita harus pindah, nggak buat lagi. Masalahnya ingin supaya dagangannya laku. Ini kacau.
Musyawarah kemana keluarnya? Ke Medan, Usul, Irian. Enggak, harus ke Banjarmasin. Kalau enggak saya enggak mau. Masalahnya apa? Ada calon mertuanya di sana. Jadi kalau sudah kepentingan pribadi, rusak nih dakwah. Mudah-mudahan Allah hilangkan kita. Yang ketiga, waktu kita bermusyawarah, Pak, hilangkan suudzon di antara kita. Diputuskan musyawarah jangan ada suudzon di antara. Sudah kita berhusnuzon dengan hati yang bersih, kita terima itu keputusan dengan baik. Insya Allah kalau tiga ini ada, Allah akan pelihara kita. Dan yang saya katakan lagi, kita musyawarahkan bagaimana membantu agama Islam. Tapi yakin dengan kita membantu agama Islam, tentu umat Islam akan dipelihara oleh Allah. Dan kita bantu saudara-saudara kita bagaimana agama yang ada dalam diri mereka juga datang dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan dibantu juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, program kita ini berjalan sampai nanti insya Allah malam Senin. Tahun nanti akan berlanjut, nanti kita siap korban. Bahkan kalau ditunda lagi harus seminggu lagi, kita siap bakar tiket semua tersebut. Tidak jadi masalah. Yang jelas setelah ini nanti para daerah-daerah semua kumpul masing-masing untuk menyelesaikan laporannya. Mungkin ada pertanyaan yang akan dipertanyakan. Silakan kita kumpul masing-masing daerah. Kemudian nanti juga seperempat jam sebelum maghrib kita sudah siap-siap sholat maghrib. Zikir petang kita selesaikan. Dan juga insya Allah pada maghrib nanti kita mulai Karguzari. Ini penting Pak. Akan dijelaskan pentingnya Karguzari sampai nanti sampai malam insya Allah. Nanti kita sholat isya, kita itu sahur dibacakan, dan besok ada bayan subuh, pagi 8:30 insya Allah kita mulai lagi Karguzari. Sebelum zuhur kita akan jelaskan juga insya Allah perbaikan amal makom dan sebagainya. Pada asar ada sampai nanti insya Allah hari Ahad malam. Kita semua selalu untuk bertahan semua tersebut. Dan kita wujudkan suasana dakwah, saling tazkir satu sama lain. Yang tadi kita bicarakan bagaimana Islam kita tingkatkan, jangan kita mikir-mikirkan hal-hal yang keduniaan kita tinggalkan, hanya kita bicarakan kebesaran Allah, pentingnya kerja, dan juga kita bicarakan pentingnya kehidupan di akhirat. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebentar lagi kita akan menempati posisi masing-masing. Di tiang-tiang itu sudah ada tulisannya. Jadi mohon masing-masing provinsi kumpul di tiang masing-masing. Kemudian masalah yang dibicarakan dalam kumpul provinsi ini tadi, yang pertama adalah bahan Karguzari. Karguzari akan dimulai pada maghrib nanti sampai besok pagi. Kemudian kalau yang belum bisa membawa Karguzari, tolong dikirim fax melalui 0351 86 8533. Ini masalah pertama yang masalah kedua adalah persiapan istimewa 5 kawasan. Jadi nanti besok akan ada satu pertemuan khusus untuk membahas persiapan istimewa di 5 kawasan. Kemudian yang ketiga adalah